Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat program CRUD sederhana dengan tema data obat. Nah, di sini agak berbeda seperti biasanya yang kita menggunakan Notepad, ataupun Visual Studio sebagai toolsnya. Di sini kita menggunakan domain ya teman-teman. Jadi sebelumnya kalian bisa membeli hosting di rumah web atau di mana-mana pun terserah, lalu diaktifkan. Nah, di sini kita langsung aja ya masuk ke dalam cPanel kita. Jadi ini adalah domain yang kita beli. Kita masuk ke domain kita. Cara masuknya di sini, nama saya FT Una kita kelompok 2 My ID cPanel. Oke, kita masuk ke dalam akun kita cPanel. Oke, enter FT Una. Typo teman-teman. FT Una kita kelompok 2. Nah, di sini kalian bisa login. Oke. Nah, di sini kita akan membuat domain baru, subdomain baru. Kita ketikkan di search tool-nya domain. Nih, kita klik. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan membuat subdomain ya teman-teman. Nah, domain utama kita itu ftuna kita kelompok 2.my.id. Jadi ini adalah domain utama, main domain. Jadi kita membuat subdomainnya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya ini kita klik create a new domain. Oke. Di sini kita kasih nama. Misalnya saya buat Dela. Nggak boleh. Dela sama dot. Lalu kita masukkan nama domain utama kita. Setelah kita buat nama buat subnya, kita masukkan domain utamanya. Jadi domain utama kita adalah ft una kita kelompok 2.my.id. Ya, seperti ini. Sini bisa kita klik aja ini use. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita klik submit. Oke, kita tunggu. Ini tergantung sama jaringan ya teman-teman. Nah, ini cepat. Kita lihat domain baru yang kita buat ini Dela sama FT Una kita kelompok 2. Oke, sini bisa kalian klik home, mungkin nggak nampak home. Kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini kita akan membuat database baru ya teman-teman. Jadi kita mau bikin database baru. Kita klik manage my database di bagian database, menu database. Kita klik. Nah, di sini kita akan membuat database baru dengan nama, mungkin kita samakan aja dengan nama subdomain kita ya teman-teman. Misalnya kita buat db Dela sama gini untuk pembeda. Kita klik create database. Database ini telah terbuat, udah ditambahkan. Kita klik go back. Nah, selanjutnya di sini kita klik nih nama-nama database yang ada di domain kita. Ini punya kita yang baru kita buat, db Dela sama. Selanjutnya kita tambahkan user buat
database kita, bisa mengakses database kita ya teman-teman. Passwordnya di sini misalnya kita buat username-nya user Dela sama, passwordnya kita buat ya teman-teman, kita buat baru, ini otomatis aja tadi kita buat, misalnya apa ya, terserah kalian deh. Aduh. Oke. Dan setelah kalian buat, kita klik create user. Oke, ini kita simpen aja teman-teman, karena takut lupa. Kalau bisa, kalau mungkin kalian jalaninnya di laptop sendiri, simpan aja kata sandinya biar nggak lupa. Selanjutnya di sini kita lanjut setelah bikin nambahkan user. Ini kita tambahkan user ke database. Kita pilih usernya yang Dela sama. Lalu database-nya juga database Dela sama. Lalu kita klik add. Nah, di sini kita klik all privilege. Jadi semua menunya nanti ada, teman-teman. Kita klik make change. Oke, sukses. Setelah sukses, kita bisa kembali lagi ke home. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cek database kita. Klik PHP My Admin. Ini lagi loading. Nah, jadi dengan domain ini pun teman-teman kita bisa akses PHP My Admin, tapi berbeda cara aksesnya teman-teman. Kita nggak perlu exam lagi, jadi otomatis domain udah menyediakan. Di sini kita cek, ini udah ada nambah Dela sama, DB Dela sama. Untuk tabelnya kita belum ada teman-teman. Jadi ini kita lanjut aja. Kita akan mulai membuat halaman webnya, halaman CRUD data obat dengan tema data obat. Caranya gimana? Caranya kalian cari menu files, lalu klik file manager. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang public HTML. Nah, di sini munculkan subdomain kita yang udah kita buat. Di sini kita pilih yang Dela sama, kita klik. Oke, masih kosong. Cara menambahkan atau membuat file baru dengan cara klik file. Ini kita beri nama misalnya index.php. Kasih formatnya juga ya teman-teman, baru create a new file. Nah, di sini kita buat aja lagi langsung. Kita buat untuk file CSS-nya. Kita buat style.css. Enter juga bisa. Lalu kita tambahkan lagi file untuk koneksi agar terhubung ke database kita. Nah, teman-teman, kita tadi mau kita tambahkan lagi untuk koneksi. Ini kita pasang juga formatnya PHP. Lalu kita create a new file. Selanjutnya, ini kan udah jadi file yang kita buat, index, koneksi, dan style. Kita tinggal menambahkan kodenya agar hasilnya akan tampil di halaman kita. Nah, yang pertama kita edit. Yang pertama adalah koneksi. Kita klik edit.
klik edit. Nah, untuk codingannya sendiri sudah saya siapkan, teman-teman. Ini file nah, teman-teman, beda dengan biasanya kita mengcoding menggunakan PHP admin berbasiskan exam itu, teman-teman. Nah, ini di sini kita usernya biasanya itu root dan passwordnya itu kosong. Di sini kita beda lagi, teman-teman. User itu harus kita isi, kita sesuaikan dengan user yang kita buat tadi, serta passwordnya juga sama dan database-nya juga sama, harus kita sesuaikan. Nah, di sini cara untuk melihat user, password, dan database. Nah, untuk user kita pilih dulu, masuk ke menu utama, kita klik manage my database. Nah, kita melihatnya di mana untuk mendapatkan user. Ini, teman-teman, privilege user. Ini tadi kita buat kan database-nya DB Dela sama. Ini dia FTUS8459 user Dela sama. Oke, bisa kita ganti, kita sesuaikan lagi, teman-teman. Ini FTUS8459-nya udah sesuai, user Dela sama. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk passwordnya, ini password yang telah kalian buat tadi. Jadi tolong kalau membuat password itu yang mudah diingat. Lalu kalian nggak bingung, editnya nanti nggak sulit untuk terkoneksi, karena salah password aja kita nggak bisa terkoneksi dengan database yang kita buat. Di sini untuk tadi misal untuk database-nya bisa kalian lihat lagi, FTUS8459 DB Dela sama, kita sesuaikan lagi. Tinggal tambah aja Dela sama. Dela sama aja. Allah. Dela sama. Oke, ini udah, baru kita simpan, save change. Oke, sukses. Lanjut, kita akan masuk ke dalam file index. Sama codingannya juga udah saya sediain, teman-teman. Jadi kita tinggal menempelkan aja. Bagi teman-teman yang mau untuk codingannya bisa komen, nanti saya beri linknya. Ini codingan indeks kita. Jadi nanti dia terhubung ke file koneksi agar bisa masuk ke database, nyimpen data. Oke, ini codingan untuk menyimpan. Ini untuk menghapus. Lalu ini untuk edit. Lalu ini adalah codingan HTML-nya yang akan tampil di halaman web kita. Oke, nah di sini kita udah hubungin untuk agar terhubung dengan style CSS-nya. Jadi tampilannya nanti mungkin akan sedikit menarik, tidak monoton, teman-teman. Oke, ini nanti tabel-tabelnya. Oke, ini dia terhubung dengan tabel obat. Tabelnya belum kita buat ya, teman-teman. Jadi di sini kita save aja dulu. Oke, kita bisa masuk ke style CSS. Kita edit. Codingannya juga sama. Kita salin aja. Kita tempel, ini kita save langsung.
Oke, ini pengaturan untuk tampilan kita. Oke, saya rasa kita langsung masuk aja membuat tabel di database kita, karena kan nggak mungkin tabelnya belum kita buat nanti nggak masuk. Jadi ini adalah codingan style untuk membuat tabel. Oke. Cara masukkannya gimana? Kita pergi ke PHP My Admin yang ini teman-teman. Kita masuk ke dalam database kita, jangan salah masuk, nanti nggak terhubung. Oke, kita klik SQL. Ini langsung kita salin, kopikan aja, kita klik kirim. Oke, hasilnya oke, berhasil telah dibuat tabel obat kita. Nah, selanjutnya kita tinggal menjalankan program kita untuk mengetahui hasilnya ya teman-teman. Cara menjalaninya gimana? Cara menjalaninya, ingat teman-teman, kita harus ingat subdomain yang telah kita buat, lalu kita masukkan domain utama kita. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kita mulai aja langsung. Nama domain kita tadi adalah Della sama dot domain utama kita ftuna kita kelompok 2 dot my.id. Jadi ujung my id-nya yang tergantung sama pembelian domain kalian. Kalau kalian beli domainnya yang com ya com, kalau yang online ya online. Tapi di sini saya membeli yang .my.id. Oke teman-teman, lanjut aja, langsung kita enter. Oke, berhasil. Ini adalah codingan kita, hasil dari codingan kita tadi teman-teman yang kita salin. Hasilnya cukup menarik bisa dibilang. Langsung aja kita masukkan datanya, create, kita buat kodenya misalnya 1212, nama obatnya misalnya paracetamol, harganya kita buat mungkin 20.000 per unit kan. Fungsinya apa? Untuk demam apa lagi? Demam aja. Ini buat contoh aja teman-teman. Kita klik simpan. Oke, akan muncul langsung di bawah sini kode obat 12 dengan nama obat paracetamol, harga 20.000, fungsinya adalah untuk demam. Nah, kita cek bentuk aksinya. Jadi di sini ada action yang lain, yaitu edit dan hapus. Jadi kita klik edit. Oke, dia langsung tampil ya teman-teman. Tadi maaf jaringannya lelet, jadi nggak langsung cepet muncul gitu. Nah ini dia akan tampil data yang kita pilih yang mau diedit itu akan tampil lagi di kolom seperti ini, kolom form. Jadi kita tinggal mengedit aja. Misalnya kita mau mengedit untuk harganya, misalnya mengalami kenaikan, kita buat 25.000, dah, lalu kita simpan. Oke, dia di sini berubah ya teman-teman. Oke, nah di sini coba kita mau mengecek untuk aksi hapusnya. Di sini kita tambahkan lagi aja dulu untuk obatnya, buat ibuprofen, harganya misalnya berapa ya teman-teman? 22.000. Fungsinya apa? Untuk demam iya, nyeri, apa lagi? Flu. Oke, kita ini aja kita tambahkan, simpan. Oke, namanya teman-teman. Berarti codingan kita ini berhasil. Nah, di sini kita akan coba menghapus yang ini, yang baru kita tambahkan. Sini akan muncul dia menyatakan hapus data ini. Oke, kita klik OK. Nah, berhasil untuk menghapus data. Kita coba cek di database-nya PHP My Admin teman-teman.
ini database kita tadi. Kita masuk ke dalam tabel obat, kita jelajahi. Nah, di sini akan muncul satu data 12 paracetamol. Jadi dia sesuai ya teman-teman. Ini sesuai sama yang ada di sini. Kalau kita tambahkan, misalnya kita tambahkan yang tadi, dia pun akan muncul lagi di situ. Oke, kita cek di sini. Kita refresh. Oke, di sini akan muncul juga teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi dia terhubung dengan database yang telah kita buat. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai cara membuat domain baru, subdomain, membuat database baru, membuat tabel baru, dan membuat program CRUD dengan tema data obat. Semoga video saya ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Dadah.